peserta di Logim Academy. Ketemu lagi dengan saya Restia dan Yoma. Kali ini kita nggak akan bahas tugas, tetapi kita akan membahas tentang pembuatan jadwal dari sebuah game seperti itu. Nah, untuk materi tentang scheduling sendiri sebenarnya sudah ada dan bisa dibaca. Di situ menjelaskan apa sih pentingnya scheduling dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebelum kita mulai praktek membuat scheduling, saya ingin nanya-nanya bentar sih tentang beberapa hal gitu. Nah, yang pertama nih, untuk membuat sebuah schedule sendiri itu sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan banget? Yang perlu diperhatikan pertama ya kalian udah harus tahu apa yang pengen kalian buat, detail-detail yang pengen kamu buat, terus juga prioritas dari fitur tersebut, sama ada task dependency. Kayak programmer itu baru bisa mulai kalau ya si desainnya udah jelas apa yang harus dikerjain. Nah itu masalah prioritas juga harus kita paham banget. Mana harus dikerjakan dulu, mana yang bisa belakangan. Yang kedua, bener nggak sih bahwa ada mitos yang bilang kan kalau misalkan game itu selesai tepat waktu gitu, itu tuh aneh itu, produsernya bisa cenayang gitu misalkan. Itu bener nggak sih sebenarnya? Dibilang bener mungkin iya juga. Iya juga ya. Game itu kan sebenarnya butuh iterasi terus menerus. Jadi kalau dibilang tepat waktu banget, ya mungkin pasti banyak yang lebih dari situ. Tapi kalau pertanyaannya ada nggak sih yang tepat waktu, ya mungkin ada. Pasti tapi ada. Biasanya bakal terus diimprove. Ada improvement kayak ya nambah fitur atau revisi-revisi. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau di course ini kan kita akan belajar tentang itu ya, segitiga project seperti itu ya. Jadi pasti ada lah ya game yang tepat waktu gitu. Tapi mungkin dengan kalau kita mengejar tepat waktu, ada hal yang mungkin perlu dikorbankan. Mungkin sih. Kita sih berharapnya enggak lah ya. Iya, harusnya kita kejar enggak. Terakhir sebelum kita mulai scheduling, sebenarnya terinspirasi dari pertanyaan waktu kita datang offline gathering sih seperti itu gitu. Jadi ada seorang peserta yang dia itu cukup bingung gitu membuat jadwal karena setiap ngumpul ada yang harus dikerjakan lagi gitu. Terus kok nggak ada endingnya gitu loh bikin sebuah game itu. Setelah ditanya-tanya sebenarnya ternyata karena desain gamenya sendiri sebenarnya belum fix banget seperti itu. Possible nggak sih kita membuat schedule itu sementara desain gamenya itu sendiri belum fix seperti itu? Dan gimana caranya bikin schedule dengan kondisi? Kalau misalkan desainnya sendiri belum fix itu bakal susah sih. Susah. Karena kita nggak kebayang apa yang harus dilakuin ke depannya. Mungkin kalau misalkan bisa ya sekedar benar-benar kayak garis besarnya gitu. Misalkan gameplay, minggu ini kita ngerjain gameplay, minggu depan kita ngerjain resource screen-nya, minggu depan kita ngerjain UI dan kawan-kawannya. Cuman itu ya bakal kurang bagus aja karena nggak tertata rapi. Kalau gitu benernya sih ya timnya direbukin dulu, terus ya bikin pre-pro yang bener sih, kayak ngelis apa aja yang dibutuhin. Nanti dari sana kita baru bisa scheduling si ininya. Sebenarnya possible aja gitu. Tetapi itu memang bukan kondisi yang ideal untuk sebuah manajemen project. Sebenarnya ada juga sih ya metode yang seperti itu ya, kayak metode yang agile seperti itu juga end goal-nya tuh masih belum terlalu jelas. Tetapi dengan metode yang seperti itu kita harus memahami bahwa berapa lama game itu dikerjakan kita juga tidak tahu. Seperti itu kan ya. Jadi yang membatasi memang hanya sampai tercapainya sebuah kualitas itu sendiri. Tapi memang itu cukup susah sih untuk benar-benar dilakukan karena membuat sebuah project game sendiri kita juga ada waktu, ada budget, seperti itu ya. Nah, untuk di course ini kita akan fokus ke game yang memang kita sudah sepakati dulu skopnya seperti apa, jadi akan lebih mudah untuk membuat jadwalnya seperti itu ya. Seperti kata pepatah ya, kalau kita gagal dalam merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan seperti itu. Jadi kita sekarang akan belajar untuk merencanakan. Seperti yang Anda lihat, kita akan coba nge-scheduling yang simpel-simpel dulu aja. Yang simpel dulu aja. Dari yang penting kan basicnya teman-teman sekalian bisa paham. Nah ini ada si game Flappy Bird. Pertama kita coba nge-detailing apa aja sih yang ada di Flappy Bird ini. Kita akan membuat game Flappy Bird ini terlihat susah untuk di-develop. Enggak sih. Ini Flappy Bird itu kan konon katanya dalam berapa jam juga udah selesai seperti itu. Tetapi di sini kita akan berusaha menerapkan development yang proper gitu untuk membuat sebuah game Flappy Bird. Sebenarnya nggak harus seperti ini, tetapi kita sebagai contoh aja sih gitu. Sebelum nanti masuk ke dalam game yang lebih besar dan jadi lebih ribet, maka kita
ambil contoh yang simpel dulu. Penting sih basicnya udah paham, jadi oke. ke depan tinggal ini. Ya, jadi di sini ada karakter, terus ada background, terus ada ini si platformnya yang parallax itu ya dia terus apa namanya dia Endless gitu. endless. Kalau kita coba mainkan, berarti dia tap to jump si core-nya sendiri, lalu ada obstacle buat nge-spawn. Oke, mati. Baru juga dulu. Oke. Biasanya 3. Ya udahlah. Ini karena mati kita bisa ngelihat UI-nya ya. Itu emang sengaja. Nah, jadi di sini bisa dibilang result screen. Itu ada score, base-nya dia berapa, terus ada button buat restart, share, dan add to leaderboard. Udah, sebenarnya itu simpel sekali. Nah, kita akan lihat gimana cara schedulingnya dengan sudut pandang yang agak ribet sedikit. Oke, nah di sini kita udah bikin si template buat schedulingnya. Template yang sederhana itu bisa, ini anggota timnya apa aja. Kita di sini punya programmer, artis, desainer, sama audio. Lalu ini ada harinya, day-nya. Lalu Sabtu day ini kita bagi jadi 2 karena Flappy Bird ya lumayan simpel sih bisa dibilang. Jadi sehari mungkin bisa ngerjain beberapa titik sekaligus. Oke. Yang setengah pagi, yang setengah siang. Habis makan siang ngerjain yang lain. Oke, sini ada gameplay dan mekanik core gameplay. Yang pertama harus dilakukan itu desain dan wireframe. Ini bisa dilakukan oleh desainer atau sama produsernya sendiri. Setengah hari cukup sih. Ini kita bisa taruh si game designer di sini. Oh ya, kita udah isi dulu komponen-komponen yang di bawahnya, jadi untuk mempercepat waktunya. Tapi di sini kita bagi-bagi jadi apa aja? Core gameplay, terus di bawahnya ada obstacle, terus ada result screen. Nah, result screen itu tidak termasuk ke dalam core gameplay seperti itu. Nah, jadi ini diwarnain aja lah ya sesuai dengan jadwalnya. Jadi karena harus pertama di awal banget ya desain itu ya. Jadi kita alokasi di awal. Jadi desain dan wireframe-nya itu di awal, terus juga bagian itu di artisnya itu bikin mockup screen. Oke, jadi di sini kita kasih buat mockup screen. Di hari yang sama. Di hari yang sama, di pagi-pagi. Jadi pagi-pagi kalian berembukan, kita pengen bikin kayak gimana. Terus ya udah mulai ngerjain masing-masing. Kalau desain wireframe udah jadi, si programmer sebenarnya udah bisa mulai buat ngebikin ini sih, ya mockup programming juga. Oke, terus kita masuk ke sistem tap to play karakter. Ya ini lebih ke core sendiri kan dia tap terus dia ngejam. Oke, dikerjakan oleh programmer. Ini kita anggap butuh 1 hari. Lalu ada sistem moving background parallax. Terus kita setengah hari. Optimis sekali ya. Iya. Harusnya cepet sih ya. Harusnya sih memang cepet. Ini timelinenya si programmer. Lalu di artnya dia bakal bikin yang utama dulu, si backgroundnya yang seamless sama si karakternya. Mungkin dengan tadi sprite-nya bisa 3 atau 2 sih kalau yang itu untuk gerakannya sprite animation-nya. Nah itu karena di pagi-pagi tadi dia ngerjain mockup, nah di sore harinya bisa ngerjain si background-nya. Oke, ini dengan asumsi tidak perlu ada semacam review terhadap apa yang sudah dia kerjakan ya. Kalau misalkan kita kerja bareng klien dan butuh review, kita harus dari sini harus dikirim dulu ke klien. Alokasikan alokasikan waktu buat feedback tadi sih ke ini. Anggap tidak ada revisi lah untuk game ini agar lebih simpel. Semua mulus. Nah, terus desain, balancing jam experience. Nah, ini kan timeline ini anggaplah kita udah kebayang nih core utamanya kayak gimana, karena kita udah punya sistem buat tap to jamnya sama si moving backgroundnya. Tugasnya desainer sama mungkin produser juga itu nyobain feel-nya udah enak atau belum, tapnya udah bener proper atau belum. Nah itu jamnya ketinggian atau enggak seperti itu. Nah itu biasanya tugasnya di produser, tektokan sama game designer buat nyobain agar ya experience-nya bener-bener dapet. Terus sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau programmernya juga nyobain. Nah, ini kita alokasikan ke desainer. Oke. Itu untuk core gameplay-nya. Jadi seharusnya kalau di core gameplay-nya sendiri 2 hari udah
cukup untuk membuat karakter loncat-loncat seperti itu ya. Belum dengan obstacle. Nah, kita terus obstacle. Di hari ketiga kita mulai ngerjain si obstacle-nya. Oke, dari programmer dia bikin sistemnya buat nge-spawn obstacle. Ya, anggap itu setengah hari cukup sih kayaknya. Lalu artisnya juga, nah di sini kan artis hari kedua tengah hari dia udah beres, Untuk obstacle. dia bisa bikin art buat obstacle. Nah, lalu desainer bakal nge-tektokan sama programmer sih buat ngebikin rules buat spawn rate-nya. Kayak sesering apa obstacle-nya, terus makin lama mau makin cepat atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, ini bisa berbarengan sama si programmer ngejain juga. Nah, begitu si ini udah beres, nah si desainernya bakal nge-balancing lagi, kayak nyobain si experience-nya udah enak atau belum nih, si obstacle-nya kesusahan atau terlalu gampang malah. Nah, itu dicobain sih sama desainernya di hari selanjutnya. Nah, jadi di hari ketiga itu udah core gameplay-nya sendiri udah jadi tuh, udah bisa dimainkan. udah bisa dimainkan. Okay. Nah, terus kita masuk ke result screen. Dari sistem dia showing score, terus bikin tombol retry sama share to sosmed, add to leaderboard. Nah, di sini mungkin yang rada susah ini sih add to leaderboard, karena dia harus setup data, server juga buat si database-nya. Skor biasanya setengah hari cukup. Retry setengah hari. Retry bisa setengah harinya juga. Kita asumsikan kalau misalkan ini sekaligus dites juga ya sama programmernya ya. Nah, terus share to sosmed ini ya mungkin bagi beberapa programmer masih harus nyari-nyari dulu buat ya gimana cara ininya, karena cara buat nge-share sosmed tiap sosmed kan beda-beda. Nah, itu kita alokasikan waktu sehari deh buat ini. Kita masih ada di hari ke-5. Oke. Minggu pertama. Nah, terus add to leaderboard juga sebenarnya lumayan kompleks sih. Ya, karena dia harus tadi nge-setup server, ngituin database. Mungkin bisa 3 atau 2 hari. 2-3 hari. Semoga dia sampai ya. Oke. 2 hari. 3 hari deh. 3 hari. Oke, 3 hari. Nah, di sini sebenarnya bisa sih butuh buat backend programmer juga buat nge-setup server. Tapi kalau sesimpel ini biasanya sih cukup sih front-end-nya biasanya bisa. Oke, itu tadi schedule si programmernya. Kita masuk ke artnya. Di sini ada UI buat result screen, retry button, share button, add to leaderboard button. Selesai dalam 1 hari. Sehari sih cepet. Cukup lah. Dia mulai dari hari ketiga. UI result screen harusnya ya dia sehari bakal bikin begini. Sudah. Karena ya button juga tadi kalau dilihat buttonnya sama, beda tulisan doang, itu sih sehari bisa, bahkan setengah hari bisa. Selanjutnya itu lalu ada audio creation. Audio creation itu sebenarnya bagusnya waktu gamenya udah bisa dimainin, karena si sound designer juga perlu mainin gamenya buat dapetin experience audionya enaknya kayak gimana. Tapi kalaupun tidak, bisa juga kita memberikan referensi gamenya ke sound desainernya. Nah, itu anggaplah kita berarti mulai selesai di sini setelah obstacle. Nah, ini kan obstacle udah selesai, core-nya udah, nah itu bisa dikasih ke audio creation. Karena sederhana dikit, sehari cukup. Kecuali kalau misalkan mau yang ribet-ribet, tapi kayaknya nggak ini. Oke, lalu ada implement audio. Nah, karena audionya udah
beres di sini, tapi si programmernya masih ngerjain yang lain. Nah, dia baru bisa nge-implement audio di hari ini 9-10-nya. Itu implement audio buat kayak tadi juga sebenarnya simple sih. Jadi setengah hari sebenarnya cukup. Setengah hari sisanya dipakai untuk implement UI. Karena UI-nya juga tadi simple. Itu tadi kotaknya cuma iya, cuma satu di sini. di bawahnya aja berarti. Oke, warnanya beda. Sip. Nah, terus tadi udah ada semua. Hari-hari sisanya itu bakal dipakai buat ya ngecek testing tadi sih. Sebenarnya QA sekarang itu bagusnya udah mulai masuk dari begitu ada yang mulai playable dia udah bisa langsung masukin. Jadi mengurangin bugs yang ketemu di akhir-akhir. Jadi sambil berjalan development ya dia bakal nyobain terus laporan. Jadi pas hasil akhirnya nggak makan waktu lama buat ngebenerin bug, fixing bug dan revisi lainnya. Karena biasanya bug itu suka ngajak temennya ya. Kalau ketemu satu bug, ketemu satu diberesin, warna yang lain. Nah, itu mungkin di waktu obstacle-nya udah jadi. Obstacle-nya udah jadi. Oke, berarti di sini ya. Untuk testing core gameplay-nya dulu. Buat testing biasanya makan sehari penuh sih. Itu kalau mau yang lebih detail lagi, lebih dalam lagi mungkin bisa lebih lama, tapi kayak buat ukuran Flappy Bird kayak gini rasanya sehari sih udah cukup buat ngetes si core-nya aja. Terus begitu mulai ini result screen kan tadi ada share to submit, add leaderboard. Nah itu begitu udah bisa dia harus ngetes fitur itu lagi, udah berjalan dengan baik atau belum. Nah itu bisa di final testing di sini. Karena di sini kan si fiturnya udah jadi, dia bisa nyobain. Walaupun mulai implement aset dan audionya di sini. Nah, oke, nah jadi di hari ke-10 itu udah selesai dan emang bener-bener fokus cuma buat testing aja. Oke, jadi ini bagaimana men-scheduling sebuah game Flappy Bird dalam waktu kerja 2 minggu seperti itu. Nah ini kita memang sengaja ambil contoh yang sederhana agar nggak terlalu panjang juga videonya. Takutnya kalian bosan. Iya, fiturnya kebanyakan nanti ya panjang sampai ujung. Jadi seperti itu, semoga dengan video ini kalian lebih mendapatkan gambaran dalam pengerjaan tugas scheduling. Seperti itu. Mungkin tugasnya lebih ribet dibandingin yang ini, tapi jangan khawatir sih. Pada dasarnya konsep-konsepnya itu selalu sama. Dan kalau menemui kesulitan bisa langsung tanyakan di forum. Sekali lagi. Oke, jadi terima kasih untuk demonya. Kita akhiri dulu sampai di sini videonya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Dadah.